Si NU dengan gayanya, si Muhammadiyah dengan gaya, Salafi pula dengan gayanya. Bersatu tak Islam tuh? Habislah Islam, Pak. Inilah cara-cara orang kafir memecah belah umat Islam. Maka saya harus jadi wali kota. Saya panggil semua tuh, NU sini kau, Muhammadiyah sini kau, Salafi sini kau, Tabligh sini kau, FPI sini kau. Bisa tak kita bersatu nih? Siapa Tuhan kau? Allah. Nabi kau Muhammad. Sudah selesai. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini alhamdulillah acara pertama subuh jamaah sudah kita lalui, ngobrol perkara iman. Nah, insyaallah nanti bareng dengan Ustaz Chandra yang akan ngobrol perkara iman, nanti adalah ngopi beneran. Insyaallah sudah ada di sudut jam 6.12 insyaallah subuh. Pokoknya buat segala Makan donat. Kalau masih mengaku umat Nabi Muhammad, sambutlah salam persatuan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak biker makan donat. Jangan lupa minum kopi. Ada yang jawab kurang semangat, terpaksa diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah korma, buah selasih. Terima kasih. Nabi mengucap salam selalu 3 kali. Kenapa 3? Allah suka yang ganjil. Maka kalau kita nanti punya istri 1 atau 3? Istri itu harus 1. 1 di Batam, 1 lagi di Temiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah taala fil Qur'anil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa usnahum bima kanu yakzibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan dari buminya. Namun jika sekiranya mereka melanggar ayat-ayat kami, maka kami akan hukum mereka dikarenakan perbuatan mereka. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasibu bihi abdul yaumal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Yang pertama kali ditanya Allah pada seorang hamba di akhirat nanti adalah tentang salatnya. Jika baik salatnya, maka diterimalah amal-amal yang lainnya. Jika buruk salatnya, maka ditolaklah amal-amal yang lainnya. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata, kebenaran yang terpecah belah dapat dikalahkan oleh kebatilan yang bersatu padu. Sayyidina Umar juga pernah berkata, bukanlah Islam jika tidak berjamaah, danlah bukan jamaah kalau tidak punya pemimpin, bukanlah pemimpin kalau dia tidak ditaati. Imam Syafi'i juga pernah berkata, orang hebat itu ada 3 kata beliau. Menurut beliau orang hebat itu adalah orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga orang menyangka dia orang kaya. Kita lihat nih orang beker-beker nih kelihatan miskin padahal kaya. Kaya masalah ya. Dan orang yang hebat itu kata Imam Syafi'i mampu menyembunyikan rasa sakitnya sehingga orang menyangka dia sehat. Tadi yang kesini mungkin ada yang sakit tapi macam sehat karena melihat akhwat ya. Katanya kalau kita tidak bisa menyelamatkan umat, menyelamatkan ummahat katanya ya. Alhamdulillah. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, orang hebat itu mampu menyembunyikan permasalahan hidupnya sehingga orang menyangka dia tidak punya masalah.
Ya kita lihat nih, ya wajah-wajah kita ini wajah-wajah tidak berdosa semuanya. Hanya 1-2 orang aja yang wajah-wajah bermasalah. Ya. Karena yang tidak punya masalah itu hanya orang gila saja. Orang gila itu tidak ada masalah. Kenapa biker ini memakai hitam? Cari ketam dapat siput. Pakai hitam siapa takut. Ya. Alhamdulillah. Kata Nabi, pandanglah siapa yang sedang memberi tausiah. Jadi memandang ustadz itu sunnah. Tidak memandangnya berarti bid'ah. Ketika kepala kita ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kalau ada guru di depan, itu tandanya setan sedang mendorong-dorong kepala kita. Apalagi yang pura-pura kusuk. Sudah tahu semuanya, tidur yang dilarang itu ada beberapa tempat. Beberapa waktu yang tidak dibolehkan tidur. Habis subuh tidur, kemiskinan. Sengaja nggak sengaja? Miskin dia. Maka yang akhwat tengok siapa yang suka ngantuk, jangan nikah sama dia itu. Miskin dia itu. Melawan matanya aja nggak bisa, apalagi melawan masalah hidup ini. Di mata kita itu cuma cucunya, cucu setan. Sama cucunya kita kalah, apalagi sama datuknya. Datuknya main di atas, cucunya main di sini, jun. Itu yang dilarang tidur habis subuh kemiskinan, habis asar kebodohan, habis maghrib itu adalah penyakitan. Nah, tidur yang dilarang ketika ustadz sedang ceramah, keterlaluan. Orang asik-asik ceramah dia asik tidur. Orang yang gampang tidur itulah punya sakinah, ketenangan jiwa. Orang barat itu mengukur ketenangan itu lewat tidur. Mereka walaupun punya rumah mewah, punya suami ganteng, istri cantik, susah tidur, berarti dia tidak mendapat ketenangan. Dia pakai kacamata hitam tidurnya, enggak tidur juga. Udahlah, tilamnya bagus ya, bahwa di dalam tilamnya ada ikan bahkan. Itu enggak nyenyak juga, istrinya udah cantik itu. Dia coba minum pil tidur kadang-kadang. Enggak bisa tidur sama botol-botolnya kadang-kadang minum. Susah, disuntik kadang-kadang suntik penenang. Setiap dia malam tidur itu menggunakan biaya besar. Nah kita nggak perlu biaya besar, dengan ceramah aja tidur. Apalagi tidur pada hari Jumat itu tidur yang paling enak itu. Padahal dia cuma kasih 2.000, think short time. Iya, betul ya. Banyak sekali. Jangankan kita imam, khotib juga gitu dia tuh. Pura-pura kusuk dia, padahal busuk itu. Nyangka sedih, air liurnya keluar. Pak Imam, sudah ya. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Datang di hari ini. Datang. Siapa dia? Saya, Pak. Jangan tengok kawan kita ya. Orang pintar itu menyalahkan diri sendiri. Nah, maka sekali lagi yang nengok ke lain berarti bid'ah. Pandanglah gurumu seperti memandang rasulmu, karena guru itu adalah pewaris para nabi. Jadi sejelek-jelek saya ini gurumu. Ya. Siapa gurumu? Kata Sayyidina Ali, guruku adalah siapapun yang mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, walaupun huruf alif, dialah guruku. Sudah sepantasnya lah aku menjadi hamba sahaya baginya. Aku siap dijual dengan siapapun dan siap menjadi hamba sahayanya sampai mati. Bagaimana hamba sahaya kepada majikannya? Tidak boleh memalingkan matanya, menggedipkan nggak boleh, apalagi memalingkannya. Begitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sahabat terpintar, tercerdas di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bertanya ilmu agama kepada Sayyidina Ali, Abu Bakar bertanya juga kepada Sayyidina Ali. Maka Nabi mengatakan, Ana Madinatul wa Ali ubabuha. Aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya, gerbangnya. Kalau mau masuk gudang pasti lewat pintu. Kalau mau dapat ilmu ikut cara Ali radhiyallahu an. Dekat sama Nabi dia. Seperti Jibril dengan Nabi belajar seperti apa? Gurunya Rasulullah itu adalah Jibril. Lutut Jibril itu hampir berdekatan sama Rasulullah. Begitu Sayyidina Ali juga begitu. Jadi mendekati ustadz, mendekati guru itu sunnah. Mendekati rahmat Allah. Jauh dari gurunya, jauh dari rahmat Allah. Nggak mau duduk sama gurunya berarti nggak mau rahmat Allah. Ini yang mendekat-dekat sama guru. Kadang-kadang kita nggak mau dekat, disuruh dekat pun kadang nggak mau. Tapi kalau nonton dangdut,
Kok dekat sendiri secara otomatis kita? Ya, mau ke neraka paling depan, mau ke surga paling belakang. Ada nggak? Nah, ada. Datang di hari ini. Siapa tuh? Saya, Pak Ustaz, ya. Kita ini kan bukan orang baik cuma yang berbahagia. Jadi orang baik itu adalah bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi orang sudah berbuat kesalahan, menyadari kesalahannya dan merubahnya. Inilah kita semua. Saya juga begitu. Saya kelihatan macam ustadz ketika ada sal dan sebagainya. Padahal tidak, ada janggut sedikit dan sebagainya. Kelihatan macam ustadz. Ketika kita kelihatan mulia, itu bukan karena kita mulia, tapi Allah sedang menutup aib-aib kita. Ketika kita sukses, itu bukan karena kita hebat, tetapi Allah telah mudahkan urusan kita. Sekali lagi jemaah yang berbahagia, ya, hari ini kita sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan biker-biker yang luar biasa. Ya. Saya boleh pantun lagi untuk biker? Ya. Dari pelabuhan pergi ke Mekah. Biker subuhan insya Allah berkah. Amin. Gemetar saya. Ini suaranya menggelegar, bisa diantar ke Palestina itu. Ya. Bisa itu, ya. Amin. Biasa ada ahwat di belakang, kan siapa itu kira-kira. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, bisakah biker ini menyatukan umat Islam? Bisa. Bisa atau bisa? Bisa atau sangat bisa? Kalau bahasa Tanjung Uma adalah nothing impossible. Kalau lebih utaranya Tanjung Uma namanya Tanjung Tritip. You can if you think you can. Kamu bisa jika kamu berpikir bisa. Itulah bahasa Inggris yang saya hafal dari dulu. Selain itu yes or no. Makanya cuma yang berbahagia, biker ini nampaknya orang biasa. Tapi wajahnya wajah luar biasa. Jidatnya itu hitam-hitam semua. Selain bajunya hitam, jilbabnya hitam juga. Entah hitam kena tinju, entah apa itu. Ya. Biker ini, dari orang biker biasa inilah Islam bisa bersatu. Kalau dari Islam-Islam yang kelompok-kelompok itu, kelompok Islam ini itu nggak bisa bersatu. Mereka rata-rata tuh merasa paling benar, betul nggak? Nah, maka kita jangan ikut-ikut itu. Semua kelompok merasa paling benar. Islam terpecah menjadi 73, 72 ke neraka, 1 ke surga. Siapa Pak Ustadz yang satu? Kita inilah. Itulah yang ke neraka, itu yang ngomong gitu ke neraka dia itu. Merasa paling benar atau mencari kebenaran? Coba pilih, merasa paling benar atau mencari kebenaran? Di Batam inilah kita cari kebenaran. Mungkin kalau di Jawa kita nih orang NU semuanya, kalau di Padang orang Muhammadiyah, di Batam semua aliran kumpul. Cuma satu aliran yang jangan kita coba dekat, yaitu aliran listrik. Jadi orang ke Batam ini bisa bodoh, bisa pintar dia. Tergantung cara berpikirnya, sempit atau lapang. Mata lebah atau mata lalat. Ya, kalau mata lebah itu selalu mencari kebaikan. Mata lalat itu pasti nyari keburukan aja. Tidak semua orang suka dengan Habib Rizik, tidak semua orang juga membencinya dan sebagainya. Ya, karena tergantung matanya sekarang. Jokowi tidak semua orang suka dengan Jokowi, tidak semua orang juga benci dengan dia. Tergantung mata lalat atau lebah. Lalat itu walaupun itu ke kebun bunga, dia cari bangkai itu. Sehebat apapun orang, kalau dia cari kejelekannya ada aja itu. Ustaz Chandra bagus nggak? Bagus sih, tapi gendut. Tapi lebah itu walaupun dia di tempat sampah, dia cari bunga tuh. Dia cari yang indah-indah, cari yang bagus-bagus, cari yang bersih. Walaupun sejelek apapun orang itu, dia pasti mencari yang baik-baiknya saja. Si Anu bertato. Tato sang kanan naga, sebelah kiri cecak. Gak pernah sholat, ya gitu ya. Dia nggak pernah sholat, pokok mabuk terus dia, berjudi rajin pokoknya, berzina rajin, tapi dia masih pakai baju. Alhamdulillah. Itu orang lebah gitu. Asal kita nengok orang seseorang aja, udah mulai. Itu NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, itu lalat tuh.
Pokoknya tuh ada aja orang salah macam dia, betul aja pokoknya. Pokoknya dialah ke surga sendiri. Jangankan orang, Nabi aja kadang-kadang dia masih, gimana menurut engkau tentang Nabi Adam? Nabi Adam tuh bagus tapi tertipu sama setan. Waduh. Nabi Adam aja kena cuma yang berbahagia. Nah ini cuma yang berbahagia. Sekali lagi, Batam inilah tempat bersatunya umat Islam. Bisa nggak kira-kira? Maka cita-cita saya 3, jadi wali kota Batam. Yang ketawa itu nggak yakin tuh, nanti menyesal. Kenapa saya memilih Batam menjadi wali kota? Karena Batam ini adalah miniaturnya Indonesia. Semua kelompok Islam ada di sini, semua etnis ada di Batam. Ya, semua ada di Batam nih, golongan-golongan dunia pun ada di Batam hari ini. Jadi kalau kita jadi wali kota Batam itu berbeda dengan wali kota Tanjung Pinang, hanya ngurus beberapa orang saja. Hanya NU Muhammadiyah kecil lah. Hanya persoalan kunut atau tidak berkunut. Di Batam ini banyak masalah, Pak. Masalah tangan aja jadi masalah kadang-kadang, Pak. Masalah celana bisa kelahi gitu, Pak. Isbal atau tidak isbal, Pak. Nampak mata kaki surga. Nah, nampak neraka. Apa ya dulu? Bisa kelahi. Padahal yang salah itu yang tidak pakai celana, Pak. Gara-gara jari bergerak, orang NU bilang, 3 kali bergerak batal. Tidak, kata mereka. Ini Rasulullah menggerakkan dari awal sampai akhir. Tuh, ada yang nulis lagi kadang-kadang. Dia mau nulis mau apa? Yang penting jari telunjuk. Nah, kau kelingking. Ini salah nih. Masalah tangan kadang jadi masalah. Kan masalah tangan Pak jadi masalah. Aisyah mengatakan Nabi tangannya di atas dada. Nih dada ini di atasnya. Emang nggak boleh di sini? Kan Aisyah nggak nengok Nabi di masjid, Nabi di perang, kan Aisyah nggak pergi kan? Masa hadis Aisyah aja ditengok? Rasulullah pernah melepaskan tangannya begini, boleh nggak? Boleh Pak, mau apa saja boleh. Apalagi orang Melayu Pak. Allah. Bawa gaya Nabi ketika perang, pegang senjata. Tapi senjatanya nggak ada lagi di depan sekarang. Boleh macam yang nggak boleh kata Nabi apa? Allah. Nggak boleh cekak pinggang kata Nabi. Kita ini kadang-kadang fanatik Pak. Si NU dengan gayanya, si Muhammadiyah dengan gaya, Salafi pula dengan gayanya. Bersatu tak Islam tuh? Habislah Islam Pak. Inilah cara-cara orang kafir memecah belah umat Islam. Maka saya harus jadi wali kota. Saya panggil semua tuh NU sini kok, Muhammadiyah sini kok, Salafi sini kok, Tabligh sini kok, FPI sini kok. Bisa tak kita bersatu nih? Siapa Tuhan kau? Allah. Nabi kau Muhammad. Sudah selesai. Bisa nggak kita bersatu nih? Allah sebenarnya mau nguji kita nih. Ini sebenarnya rekayasa Allah semua nih. Allah mau tengok siapa yang paling bijak di antara kita menyatukan umat Islam nih. Maka Biker ini saya yakin bisa dia. Dengan kecepatan rodanya itu. Ngejarnya itu mantap. Gas gitu ya. Jadi jangan fanatik. Kita tuh suka fanatis semua dengan kelompok. Maka Biker ini kan luar biasa sebenarnya. Belum ada di dunia itu grup-grup yang istilahnya subuh berjamaah itu jarang-jarang ada. Ini Biker ini. Maka Batam itu akan maju kalau seluruh kota Batam ini laki-lakinya sholat subuh berjamaah. Wali kotanya sampai RT-nya itu, anggota dewan subuh berjamaah semuanya. Kalau nggak bisa subuh cuma jangan jadi dewan. Sepakat nggak kira-kira? Maka milih anggota dewan tuh tanya dulu, Bapak sholat atau tidak? Kalau ragu jangan. Anak gali juga begitu, nanya laki-laki itu, abang kerja di mana atau abang sholat di mana? Anak gali pasti bertanya, abang sholat di mana? Si Ahwat bertanya, kenapa dia nanya sholat bukan tanya kerja? Bang, abang sholat aja abang tinggalkan, apalagi saya besok. Tanya Ahwat, dia memilih laki-laki merokok atau tidak? Kira-kira Ahwat, Bu. Tidak merokok. Kita tahu alasan mereka kenapa dia memilih yang tidak merokok. Jantungnya saja dijaga, apalagi jantung hatinya. Takbir. Jadi wali kota nomor.
Kan biarkan dulu Pak Rudi dulu, biarkan dulu gitu. Dia bangun jembatan, bangun ini, kita langsung jadi wali kota gitu ya. Kita nggak sibuk lagi bangun jembatan, tapi membangun jiwa-jiwa bangsa di Batam ini. Coba bangun jiwanya atau bangun badannya dulu? Jiwanya. Itu buru-buru setiap tahun demo. Kenapa? Jiwanya rusak. Tak pandai bersyukur. Naik gaji. Padahal wajah orang miskin, tapi mau kaya. Itu kan zolim. Wajah kita ini sudah dicetak sama Allah dari langit sana. Ini wajah orang kaya, ini wajah orang miskin, ngaca. Ini wajah motor, ini wajah mobil, itu ngaca. Kita mau punya mobil tapi wajahnya wajah motor, tetap naik motor. Ini kita nih wajahnya macam ada wajah numpang nih, pasti juga ada nih. Ada yang jalan, ada wajahnya naik sepeda, itu aja udah diciptakan Allah. Tapi ada kesamaan di antara kita nih wajah-wajah mobil, tapi mobil jenazah. Dari mana kita bisa bersatu? Kalau kita hari ini mencari perbedaan, kita nggak akan bersatu. Tahlilan atau tidak? Kira-kira. Oh, yasinan atau tidak? Selawatan tidak? Boleh nggak main hadro di masjid? Itu yang persoalan-persoalan seperti itu sebenarnya persoalan kaleng-kaleng. Walaupun hadronya tidak pakai kaleng. Permasalahan Pak gitu. Pakai masker kata Pak, pakai masker itu ada dalil. Jangan pakai masker tidak pakai dalil, ikut-ikut namanya. Jangan kamu ikut sesuatu tanpa ilmu, sia-sia. Udah berapa masker kita pakai tapi nggak dapat pahala. Baca apa? Bacanya apa pakai masker itu? Coba, kan kita tahu semua An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul serta pemimpin di antaramu. Kita pakai masker itu karena perintah Allah untuk mentaati pemimpin kita. Apa bacanya? An-Nur ayat 51. Ucapan orang-orang beriman, jika ada perintah Allah dan Rasulnya, mereka ucapkan sami'na wa ta'ana. Adakah Anda membaca sami'na wa ta'ana? Mereka itulah orang-orang beruntung kata Allah. Coba sama-sama baca apa? Bila orang baik keras-keras bacanya supaya orang paham. Sami'na wa ta'ana. Kalau nggak mau pakai sami'na wa ketokna. Makanya banyak berbahagia, pakai masker pun ada waktu 45 menit, buka lagi. Bahaya kita besok kalau 45 menit lebih, coba racunnya ada di situ, karbon dioksida ditarik lagi nama paru-paru kita. Kita nggak mati karena corona, karena napas kita tuh jeleknya luar biasa. Nah, oke sekali lagi, bisa nggak kita bersatu? Oke, kita sebutkan yel-yel ini, insya Allah kita bersatu ya. Kalau saya katakan jika Islam ingin menang, harus kuat, tangannya gitu, boleh? Coba, jika Islam ingin menang, harus kuat. Nah, tangan aja susah ngangkat tingginya. Cuman mau naik gaji gini. Katanya mau nanti ke Palestina. Coba, jika Islam ingin menang, harus kuat. Gitu. Kalau saya katakan jika ingin kuat, harus bersatu. Tangannya gini ya. Jika ingin kuat, harus bersatu. Oh, itu dia, luar biasa ya. Suara yang kuat ini mudah-mudahan masuk surga duluan. Yang nggak kuat mudah-mudahan kuat juga. Jika Islam ingin menang, harus kuat. Nah, kan nyambung tuh. Pasti tidur nih. Ya. Pura-pura celek aja matanya kan ada tuh. Jika Islam ingin menang, harus kuat. Jika ingin kuat, harus bersatu. Jika ingin bersatu, harus bertemu. Jika ingin bersatu, kalau nggak bertemu Muhammadiyah nggak mau ketemu sama NU, nanti Salafi nggak mau ketemu Jamaah Tabligh, gimana nih? Bersama-sama Ahlussunnah wal Jamaah tak mau ketemu, neraka semua tuh. Maka wali kota yang bisa manggil, kalau wali murid nggak bisa manggil. Saya posisi sebagai wali murid mau manggil orang NU nggak bisa, tapi kalau wali kota manggil, tolong bagian Kesbang panggil semua ormas itu, siap dan, wah gitu. Jumpa Pak Wali Kota, bisa nggak kita? Kalau kita mau bersama, cari yang sama atau yang beda? Cari yang sama. Jadi di sini ada nggak orang Sunda? Ada orang Sunda? Nggak ada. Yang ada orang Islam. Wa ana minal. Samakan ucapan kita. Jangan bilang saya orang Jawa, saya orang Padang. Pulanglah ke Padang sana. Bersahabat gara-gara sama-sama Padang. Nggak sampai surga, sampai Padang aja tuh. Ketemu Jawa sama Jawa di Batam, oh nang di, oh ini kok. Masing-masing merasa hebat karena Jawa tuh hebat lah. Presiden mana ada suku lain presiden? Jawa.
Padang, mana ada rumah makan hebatnya. Orang Melayu itulah hebat. Bahasa Indonesia dari bahasa apa? Melayu. Kalau Jawa hebat, kenapa bahasa Indonesia nggak pakai bahasa Jawa aja? Kenapa nggak pakai bahasa Padang aja bahasa Indonesia itu? Seandainya bahasa Padang lawan Indonesia, gimana ngejanya? Iko Budi Koa. Lucu pasti bahasanya. Kama Pak Budi itu indak tahu aden ko. Maka bahasa Melayu bisa menyatukan Nusantara. Itu bahasanya, apalagi orangnya besok. Siapa orangnya nih? Wali kota Batam. Sukses saya menyatukan Batam, pasti saya dipanggil ke Jakarta. Saya tak mau ketika itu. Tapi karena terpaksa saya harus menyelamatkan Indonesia. Nah, jadi saya menyatukan Batam itu sederhana sebenarnya. Ini sebenarnya rahasia tapi mahal sebenarnya. Tapi karena kita ngopi ini gitu Pak ya, gini ya. Ngopi, ngobrol perkara istri. Makanya yang berbahagia, cari yang sama atau yang beda? Kita orang apa semuanya? Coba angkat tangan orang Islam, angkat tangan orang Islam, takbir. Sama. Kalau dibilang orang Sunda, kumaha damai. Jangan bangga dengan suku kita. Itulah Islam terpecah belah, tidak sadar kita sebenarnya. Ini perpecahan nih. Oh, Melayu marah apa? Ini tanah nenek moyang kami. Kata orang Aceh, ini tanah Allah Subhanahu wa taala. Kami orang asli di sini. Emang kami orang palsu? Siapa yang terbaik di antara kita yang paling bertakwa? Mau Jawa kau, mau Flores, mau apa, yang paling bertakwa itulah yang paling baik itu. Jangan kita merasa Jawa paling hebat, enggak. Besok presidennya orang Melayu, Jawa harus ngalah dulu. Kenapa Jawa itu bisa jadi presiden? Karena senyumannya seperti Rasulullah 2 cm. Nih orang Jawa tuh kalau dia marah macam mana pun, orang Melayu belum bisa gitu. Jujur kalau orang Melayu marah-marah betul dia. Kenapa orang Melayu belum bisa jadi presiden? Senyumannya belum 2 cm. Maka saya lagi belajar nih. Padang, Batak, apalagi Batak belum bisa jadi presiden. Pokoknya siapa yang nggak bisa senyum tak usah jadi presiden. Senyum aja nggak bisa. Rasulullah tuh modalnya senyum. Maka baiknya di mana-mana walaupun wajahnya jelek dia senyum kan? Orang jelek kalau dia senyum sebagian jeleknya hilang. Coba cewek itu, yang jelek itu senyum itu tiap hari. Itu cantik. Maka cuma yang berbahagia. Kenapa? Ini orang Jawa. Kita harus belajar sama orang Jawa itu apa? Jawa jarang ketawa. Senyum aja. Senyumnya nggak pandai, nggak usah jadi presiden. Coba tengok presiden. Siapa presiden yang paling lama? Soeharto. Pernah nengok dia marah? Nah, nggak pernah kan? Kalau pernah, berarti TV kita rusak. Dibilang korupsi lah Pak Harto tuh, enggak apa-apa, kita lanjutkan. Tamat SMP, saya juga sama Pak Harto sama. Tamat S2, SD dan SMP. Saya nggak ada sarjana agama, dikasih ke macam-macam. Pak Ustadz Chandra SAG aja lah. Apa tuh? Sedikit agak ganteng. Saya bilang enggak, gantengnya sedikit, jeleknya banyak. Puas tuh. Presiden nggak usah ganteng-ganteng kali, nanti banyak yang naksir susah. Ajak selfie terus, kapan mau kerja? Nah, wajah saya ini banyak yang mau, tapi mau muntah. Jadi orang mau selfie muntah terus nggak jadi selfie. Nah makanya cuma yang berbahagia orang Jawa itu senyumannya mau saya pelajari. Padang juga gitu, Padang pandai dagang. Kita belajar sama pedagang sama Padang. Melayu nggak bisa dagang dia harus beli aja itu. Melayu, melamun, melulu. Entah buaya, entah kata. Entah iya, entah tidak. Mau jualan tapi pikirannya panjang kali. Kalau Padang tidak, Lima bumi bijak, siko langit junjuang.
Di mata tapak siko di luar ruang. Mau orang beli tak beli nggak jadi masalah. Ada 3 rumah makan di situ, dia taruh satu yang keempat. Kalau Allah mau kasih rezeki nggak kemana-mana. Melayu pakai perasaan jualan, Padang tidak pakai perasaan. Saudara, piti Pak. Apa? Maksudnya apa? Ada waktunya jual, waktunya ngasih. Ini Melayu jual ngasih juga. Pinjam uang sama koperasi, bikin kue, Bapak Ibu ya. Datang anak saudara, Siti, kau sama aku tuh siatan lagi engkau sama bapak aku tuh, Anda tuh habis kue itu Pak. Karena orang Melayu itu tak boleh jualan Pak. Maka dia beli aja, maka kalau astagfirullah, takbir. Ini kapan nyampe makan misinya nih? Pembukaannya aja udah 45 menit. Ini baru pembukaan cuma udah suruh. Nah, intinya apa yang kita mau perbaiki? Pertama, jemaah berbagi, ada 4 yang sama di antara kita nih. Jangan di luar 4 ini jangan cerita. Yang pertama, kita jumpa sama saudara kita yang berbeda-beda macam-macamnya, tanya 4. Yang pertama, sahadat. Sama nggak sahadat dia? Jangan nanya janggut dulu, kelahi kita itu. Kau janggut nampak macam kambing kau. Kau tuh kumis anjing tuh. Kau tak punya dua-dua babi kau. Kelahi lah kau, kedua habis lagi Pak. Yang kucing silakan, yang kambing silakan Pak. Jangan itu dulu dibahas. Sunnah dulu atau wajib dulu? Janggut hukumnya? Ukhuwah Islamiyah. Melepaskan ukhuwah haram atau halal? Nyari sunnah dapat haram. Membahas janggut, membahas isbal, membahas yasinan jadi kelahi. Dosa nggak? Belajar lagi di pondok. Kalau kurang kitab kuning tambah kitab hijau. Ya Pak. Sekali wajib dulu atau sunnah dulu? Nih gerak-gerak sunnah atau wajib? Nggak ada ini sah nggak sholat kita? Sah Pak. Nggak pakai usoli sah nggak? Sah juga Pak. Ini berbahas usolinya bunyi atau tidak? Usoli. Ada yang langsung aja. Ada yang berkunut, yang lain nggak berkunut. Beda kita ya. Samakan aja, kenapa? Ikuti imam itu diikuti, jangan dilawan. Kalau imam berkunut, ikutlah berkunut semuanya supaya sama, seragam. Imam tidak berkunut, begitulah cara wali kota menyusun besok itu. Ketua dewan masjid harus begini, siap dan udah itu. Maka cuma yang berbahagia, apa yang sama? Pertama sah. Yang kedua tanya tentang sholat. Sholat enggak dia itu? Sholat yang ditanya cuma 2 saja. Berapa jumlah sholat, berapa rakaatnya, itu aja ditanya. Jangan tanya usoli bunyi atau tidak, bismillah atau tidak, al-fatihahnya itu kan banyak masalah. Kalau di Batam ini semua mazhab ada Pak. Jadi kita jangan fanatik, oh kita harus pakai Imam Syafi'i, nggak bisa nggak pakai Syafi'i, itulah pulang kampung lah itu Pak. Itu nggak diundang lagi tuh kalau ceramah tuh Pak. Apa nanti engkau orang ikut Muhammad, engkau ikut Syafi'i pula. Maka jemaah yang berbahagia, sekali lagi, sholatnya ada berapa? Coba syahadat yang sama, angkat tangan yang sama syahadatnya, baca syahadatnya. Yang sama, semuanya angkat tangan. Wa asyhadu anna. Sama nggak? Jadi jangan bicara yang nggak sama. Kenduri sama nggak? Nggak sama. Ada yang kenduri, ada yang tidak. Wah, kenduri itu minum darah mayat. Ngeri kali Pak. Nah, kalau makan daging mayat. Daging ngeri kan, ekstrim kali itu Pak. Di Batam kenduri ikut aja, macam Jumat Tabligh kenduri dia Pak. Tidak dia. Ada orang kenduri kenyang. Tidak ada ya biasa. Jadi jumlah sholat subuh berapa rakaatnya? Maghrib, zuhur, asar, isya, sama. Angkat tangan yang sama, takbir. Bicara yang sama, jangan yang tidak sama. Di kedai kopi cerita yang sama. Kau sadatnya gimana? Oh sama kita. Sholat engkau ada berapa? 5. Subuh 2. Kalau dia bilang 2,5, tak bisa. Tadi Pak Imam macam 2,5. Ada apa tuh di bawah itu? Sampai aku bingung, Pak Imam ini aliran baru nggak nih kira-kira? Dulu saya mikir gitu nih, aliran baru nih mungkin ya. Nggak baca-baca akhirnya kita mikir aja Pak ya. Ternyata sujud sahwi, sujud apa tadi Pak? Sujud tilawah Pak ya. Dulu saya ditanya batu gitu Pak. Apa ini maksud itu? Ini aliran baru, sesat nih ini kan. Ternyata kita yang sesat Pak. Iya.
Maka jemaah yang berbahagia, yang sama yang ketiga apa kira-kira? Coba nih, apa yang sama ketiga? Kiblatnya sama. Kau ngadap mana kau? Ka'batullah atau ngadap Ambon kau? Yang Padang ngadap Padang. Sama semua kiblatnya? Angkat tangan yang sama, takbir. Yang sama terakhir apa? Apa kitabmu? Sama? Angkat tangan, takbir. Yang nggak sama silakan keluar. Ulang naik maker tuh. Sama semua? Inilah 4 ini yang saya mau canangkan di Batam ini. Jadi wali kota tadi. Sebenarnya saya nggak kepingin jadi gubernur, nggak ada pengaruh gubernur itu. Jadi wali kota sekalian menjadi ketua BP, kan 2 hebat tuh Pak. Banyak duit tuh Pak. Gajinya 2 untuk umat semua tuh Pak. Muazin, Pak Imam nih Pak, tak mungkin gaji kecil Pak. Kualat kita Pak, imam-imam ini besar gajinya, tengok bajunya Pak, karena nggak diganti Pak. Cuma pakai minyak aja kadang-kadang kan, kasihan ya Pak. Minyak itu kalau malaikat subuh, mau malaikat maut. Ini jemaah yang dirahmati Allah. Jadi apa yang sama tadi? Syahadat, sholat, kiblat, kitab. Biker harus mensosialisasikan, memviralkan itu. Ini pesan wali kota nih. Yang siap dan sami'na, itu baru biker hebat. Kalau tidak sami'na, biker kaleng-kaleng. Siap semuanya memviralkannya. Jika kita ingin bersatu, wah langsung satu tempat. Di mana-mana ada spanduk biker itu. Hebat bikernya ya. Siapa yang ngajar nih dia nih? Pasti ada orang di belakangnya nih. Pasti calon wali kota terdepan nanti ya. Itu nyamakan. Nah, ada 3 gerakan. 3 gerakan inilah yang saya mau canangkan di kota Batam ini. 3 ini nggak ada yang berkhilafiyah di antara kita. Mau Salafi kah, mau Tabligh, mau NU, Muhammadiyah, mau FPI, HTI, nggak ada masalah. Mau Ikhwan kah dia, mau apa II lah sembarang. Untung saya tidak dilahirkan di NU. Akhirnya tidak fanatik sama NU. Saya tidak dilahirkan di Salafi dan sebagainya. Untung aja saya dilahirkan di Tanjung Uma. Pak Ustadz, universitasnya di mana? Universitas Alam Semesta. Sarjananya SH, MH. SH sudah haji, MH masih hidup. Jadi saya sudah haji dan masih hidup ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, 3 gerakannya. Yang pertama, bagaimana semua laki-laki di kota Batam ini sholat berjamaah? Sepakat nggak? Ada khilafiyah nggak di situ? Ada. Salafi pasti mikir juga sama tuh. Jangan bahas tentang tangannya di mana tadi. Yang penting laki-laki sholat berjamaah. Angkat tangan yang sepakat. Takbir. Itu yang diviralkan. Ini bagus nih biker. Maka subuh dulu yang diambil. Kenapa subuh? Ini yang paling tersulit. Kan kita tahu, semua biker semua sudah tahu bahwa Israel itu akan kalah dengan orang beriman. Dia tidak takut sama orang Islam. Orang Islam banyak ketika sholat hari raya itu orang Islam. Tapi orang beriman mana? Yang subuh berjamaah itulah orang beriman. Kenapa saya pilih orang biker ini menjadi tim sukses? Karena dia orang beriman. Orang beriman itu nggak perlu dibayar. Yang bayar siapa? Allah. Takbir. Masya Allah. La ilaha illallah. Orang beriman itu jangan mengikuti seseorang. Ikutilah seseorang yang tidak minta upah kepadamu. Ini bagus biker nggak minta upah dia. Bawa makan sendiri, bawa semua sendiri. Bensin pun biasa pokoknya disediakan, memang udah ada. Biker lewat situ pokoknya nama biker ya. Bilang aja nama wali kota langsung nanti bisa. Yang sama apa tadi? Bagaimana semua laki-laki sholat berjamaah. Yang kedua, bagaimana semua wanita tutup aurat dengan sempurna. Sepakat nggak? Sepakat. Wajib atau sunnah nih? Wajib. Tadi sholat wajib atau sunnah? Wajib. Dulu kan wajib atau sunnah? Wajib. Kamu nggak sunnah. Itu ya subhanallah. Kita dulu kan sunnah, ternyata wajibnya hilang, jadi haram. Sholat tahajud sunnah atau wajib? Subuhnya lewat, gimana? So panjang malam tahajud dia, subuhnya lewat, sia-sia. Hebat dia membahas sunnah, yang wajibnya lepas, sia-sia. Ingat, camkan itu pesan wali kota itu. Calon aja udah semangatnya, apalagi jadi kan, gitu kan? Pasti dihormati itu. Berarti gila hormat wali kotanya ya. Maka jemaah yang berbahagia, bisa bersatu Batam ini? Kelompoknya masih kecil-kecil, masih bisa dirawat. Tapi kalau di Jawa sana NU-nya udah kental, nggak bisa dirawat lagi itu.
Harus ikut kata NU itu pokoknya, kata kiainya. J saja. Muhammadiyah di Padang nggak bisa lagi diarah-arahkannya, ikut Muhammadiyah, nanti Salafi banyaknya di mana, nggak bisa. Tapi kalau wali kota manggil, insya Allah datang dia. Salafi kau nggak mau ke sini, balik kampung. Muhammadiyah nggak mau, balik kampung cumanya. Wali kota yang manggil, bukan kaleng-kaleng yang manggil nih. Yang kedua tadi apa? Wanita tutup aurat, sepakat? Sepakat. Yang ketiga, bagaimana semua anak-anak hafiz dan hafizah? Sepakat nggak? Satu rumah di Batam, satu hafiz. Satu rumah, satu hafiz. Sepakat? Angkat tangan, sepakat. Takbir. Allah. Itu saja. Ini sebenarnya pesan dunia Islam, tapi saya sebenarnya rahasia. Tapi mau tidak mau, karena biker saya kasih tahu. Kan orang lagi mencari-cari di mana sebenarnya. Tapi hari ini terpaksa saya kasih tahu. Karena saya akan jadi wali kota ke depan. 3 tahun lagi, nggak lama waktunya. Kita bisa masang strategi, gimana lubuk baja aman, biker aman. Bensin beli sendiri. Oh, udah jadi nanti barulah jadi kan. Udah. Hari ini menanam dulu, nanti baru menuai ya. Nah, ketiga inilah, bapaknya laki-laki ngapain, perempuan ngapain, anaknya ngapain. 3 itu aman lah, Pak. Macam mana supaya bisa terjadi seperti itu? Semua baleho-baleho semuanya bikin seperti itu. Biker mau mendahulukan dulu. Jika Islam ingin bersatu, satu. Bagaimana semua laki-laki sholat berjamaah, bagaimana semua wanita tutup aurat dengan sempurna, anak-anak hafiz dan hafizah. Biker Kota Batam. Hebat biker nih. Siapa di belakang biker nih ternyata? Siap dan. Ini Bapak Ibu yang berbahagia ya. Nih ketua. Kita terima kasih sama ketua PMB daerah mana nih Pak? Nongsa, subhanallah. Ini kabil nih tengkamannya Pak, luar biasa ya. Ini ketua PMB ini akan jadi apa besok di bersama saya itu jadi pendamping saya juga. Ya. Minimal penasehat Pak. Minimal tukang baca doa arwah. Pada meninggal, Pak Ketua kita pergi ke sana doa apa Pak? Ini cuma yang berbahagia. Kalau kita bicara yang 3 ini, yang 4 yang sama tadi apa? Syahadat, sholat, kiblat, kitab. Sama, sepakat nggak? Bagaimana biker menulisnya itu pandai-pandai lah besok. 3 gerakan umat Islam bersatu. Apa tadi? Bagaimana semua laki-laki? Nah, ada hilafiah nggak di situ? Ada. Bagaimana semua perempuan? Mau pakai cadar kah dia, mau pakai apa burkah kah, yang penting tutup aurat. Mau pakai celana jin kah dia? Tapi celana jinnya longgar, di atasnya longgar, celana jinnya ditutup. Itu betul, namanya jin Islam. Kalau bajunya dimasuk ke dalam, itu jin asli. Maka besok saya arahkan yang pakai celana jin di Batam ini, silahkan kembalikan segera sama jin. Ya, karena jin-jin itu sekarang tidak pakai celana. Karena dipakai kita dan anak-anak kita gitu ya. Nah, saya akan instruksikan. Tolong Satpol Polisi periksa. Siap dan. Oh begitu Pak. Nanti Pak yang berbahagia. Itulah kenapa orang mau jadi pegawai, mau jadi pemimpin Pak. Itu maksudnya Pak. Menegakkan kebenaran. Menegakkan yang sama. Apa dulu yang mau dibahas di Batam nih Pak? Bukan jembatan sebenarnya. Jiwa masyarakat Batam inilah yang mau diselesaikan. Kalau orang miskin sudah bisa bersabar, orang kaya bisa bersyukur, aman Batam. Nggak ada demo-demo. Turunkan harga ini, naikkan gaji. Nggak ada Pak. Dia datang ke wali kota, demonya apa? Alhamdulillah wa syukur. Nggak demo Pak, bersyukur dia situ. Nggak merusak-rusak bangunan wali kota. Dirusakkan bangunan wali kota, uang kita juga habis Pak. Tak jadilah bantu kita buruh tuh Pak kan. Nah, ini cuma yang berbahagia, itu saja nampaknya. Yang memang batas mendengar manusia normal itu 45 menit. Ini sudah lebih nampaknya. Ini sebenarnya baru pembukaan cuma berbahagia ya. Belum masuk tentang iman dari cuma berbahagia. Tapi terima kasih Pak Ketua. Ini yang bisa saya sampaikan cuma yang berbahagia. Jadi bisa nggak kita bersatu? Coba bikin spanduk biker tuh coba. Kalau nggak percaya, pasti orang nanya tuh. Kasih nomor telepon atau nomor rekening situ. Bikin banyak-banyak lagi pasti gitu. Kalau biker yang bikin orang nggak aneh, tapi kalau orang NU bikin itu kan menurut engkau. Muhammadiyah bikin itu engkau punya pikiran, belum tentu sama kami. Tapi biker siapa budak-budak ini? Nah, ini malaikat semua namanya nih ya. Nah, jadi Islam itu nanti akan disatukan bukan dengan kelompok-kelompok Islam itu, tapi kelompok-kelompok biker ini nggak namanya Islam, tapi tengok Islamnya luar biasa. Ya. Bajunya nggak perlu putih, dia hitam aja, dia tawaduk. Alim tapi tidak merasa alim. Saya ini pakai putih belum tentu putih hati saya. Ini pakai hitam tapi hatinya putih semuanya.
Tengok Pak Ketua kita tuh, mana pakai putih Pak dia, kan nggak mau tawadu Pak. Kaya tapi tak merasa kaya, nampak kali miskinnya tuh Pak. Nah alhamdulillah, ini jemaah yang berbahagia, untung direkam nih Bapak Ibu yang berbahagia ya. Dia serahkan sama wali kota, pasti wali kota turun Pak. Karena wali kota mau jadi gubernur dia Pak. Siapa lagi mau jadi wali kota Batam besok, kan nggak jelas nih Pak kan? Ahmad Chandra insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah 3 hari doakan. Bisa nggak jadi wali kota tanpa biaya? Bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa Bapak Ibu berbahagia. Kata Allah, berkumpullah bangsa jin dan manusia untuk menggagalkan engkau. Kata Allah bilang naik. Saya besok ada 3, ada 2, mungkin saingan saya. Saya sendiri bersama pasangan saya. Enggak lah Pak Imam nih pesan saya ini Pak. Nggak ada duit nih Pak, wajah-wajah pun nggak ada juga. Lagunya apa tuh Pak? Aku tak punya harta, aku tak punya wajah, yang ku punya hanyalah hati yang setia, sayang padamu. Wali kota harus pada nyanyi Pak, betul nggak? Kalau nggak pada nyanyi wali kota jaga kuburan aja. Orang butuh Pak, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu hidup terasa lebih terarah, dengan agama hidup terasa lebih bermakna. Maka agama, ilmu dan seni saya akan bawa dalam menjadi wali kota Batam ke depan. Yang tak pandai seni diajar seni, nggak bisa juga bawa ke Temiang. Nggak pandai pantun jangan jadi wali kota. Jadi RT aja baru pantun Pak. Orang dulu gitu Pak, mau kelahi, mau merebut pacarnya aja tuh pakai pantun dulu Pak. Pohon cempaka dipukul ribut, ribut datang dari seberang. Di mulut naga aku rebut, apalagi di tangan orang. Naga Pak direbutnya Pak. Itulah hebatnya orang Melayu itu Pak, naga dilawan dia Pak. Nah, ini cuma yang berbahagia. Saya bertiga nanti, saya paling miskin berdua Pak Imam. Yang lain kaya-kaya, punya masa banyak. Saya masa-masa bersuka aja. Ternyata di terakhir mau menjelang penyoblosan yang 2 tadi ke Jakarta. Minta apa restu sama ketua partainya. Karena kami tak berpartai, independen Pak, karena didukung sama biker. Kami nggak ke Jakarta karena biker ada di Batam aja di Batam ya. Akhirnya Pak mereka naik pesawat, terbakar pesawatnya, meledak. Siapa jadi wali kota ketika itu? Pak Chandra, Pak Imam. Ya. Kalau saya dengan Pak Imam cocok, saya bagian dunia, nih bagian akhirat. Jadi APBD itu akan saya bagilah 2 nantinya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya di sini. Tak mungkin dua-dua jelek, harus ada yang ganteng Pak Imam ya. Kalau Pak Imam nanti ada demo-demo, Pak Imam di depan itu ngamuk-ngamuk semua orang demo. A'udzubillahi minasyaitan. Masih demo juga. Oh, Allahu la ilaha. Diruqyah semua orang demo. Maka wakil wali kota harus imam, Bapak Ibu. Hafal semua kan Pak Imam kan ayat kan? Hafal Pak. Saya 3 juz cuma hafal Pak ya, juz pokat, juz loma. Tak mungkin wali kota tak hafal, nanti wakilnya tak hafal, kan nggak bisa Pak. Siap Pak Imam? Jangan jadi imam sini lagi. Jadi ketua IPIM Kota Batam, siap ya? Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita sama-sama bermimpi lah. Batam bisa bersatu. Kalau Batam bisa bersatu, Indonesia akan lihat Batam itu Pak. Takbir. Dunia akan lihat kota Batam itu. Ternyata Batam bisa bersatu karena cari yang sama atau yang beda. Hasan Al-Banna pernah mengatakan, mari kita bekerja sama dengan hal yang kita sepakati dan toleransi dengan hal yang berbeda di antara kita. Sepakat? Jangan fanatik dengan aliran-aliran kita itu. Jangan fanatik. Fanatisme itu Pak, asubia. Nabi membenci asubia. Fanatisme suku kita. Fanatisme dengan aliran-aliran kita. Maka cuma yang berbahagia sekali lagi, kita siap di Batam bersatu? Siap. Apa yang menyamakan kita tadi yang pertama? Sahadat. 2, 3, 4. Kita baru tahu atau sudah tahu? Baru tahu. Siapa yang ngasih tahu tadi? Calon wali kota. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Yang 40 bilang amin aja jadi tuh Pak insyaallah. Ini malaikat masih ada nih Pak malaikatnya, belum pulang nih Pak. Waktu surut nanti dia baru pulang Pak, gantian aplaus malaikat malam dan siang. Baik cuma yang berbahagia, nanti kalau saya kasih tahu semua rahasianya nggak jadi Bapak yang berbahagia ya. Nanti kalau udah jadi wali kota baru saya sampaikan semuanya apa sebenarnya. Bagaimana orang Batam ini bisa masuk surga tanpa hisab. Nah,
Nanti semua wali kota, RT RW keluar 3 hari, Pak. Nah, Salafi bagian ngajar-ngajar tentang kafiat-kafiat. Ya, Jemaat Tabligh bagi silaturahmi, Pak. FPI sebagai satpol polisi, Pak. Gitu, Pak. Pokoknya HTI itu bagian syariat-syariat itu. Dibagi-bagi, Pak. Berkumpul jadi satu, Pak. Kuat nggak Islam, Pak? Harus punya presiden. Siapa presidennya ketika itu? Itu ya. Maka saya ngambil Batam dulu sebagai sampel, Pak. Testimoninya di Batam dulu, Pak. Karena di Batam Sabang Merauke ada di Batam, bisa ngatur Batam, bisa ngatur Indonesia, Pak. Anies Baswedan, wakil presiden. Nah, siapa presidennya tadi? Nah, 1 tahun jadi wali kota udah berhasil, langsung dipanggil ke Jakarta, Pak. Saya nggak mau tapi dipaksa ketika itu. Karena Jokowi ketika itu bermimpi, Pak. Hai Jokowi, kalau Indonesia mau maju, cari orang Tanjung Uma itu. Iya malaikat, siap, pergi langsung ke Tanjung Uma. Siapa yang nama Muhammad Chandra ya? Saya Pak Jokowi. Oh sama-sama jelek kita namanya gitu. Baik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terima kasih sekali jazakumullah khairan katsir kepada biker yang luar biasa, menginspirasi yang luar biasa ya. Inilah kekaguman kita. Dari dulu saya mau gabung ke sini, mau ngomong di sini nggak bisa. Hari inilah Pak Ketua nih, subhanallah, Allah izinkan saya di sini. Padahal saya itu sebenarnya nggak layak ngomong di sini. Saya ngomongnya di anggota dewan sana sebenarnya ya. Jadi yang berbahagia, saya Muhammad Chandra, tadi sekali lagi Muhammad Chandra, saya tinggal di Tanjung Uma. Ya alhamdulillah istri baru 1, cuma berbahagia ya. Kemarin sudah 2 tapi belajar lagi jadi 1 lagi. Maksudnya apa, Pak? Mundur selangkah untuk menjadi 4 langkah ke depan. Ya. Jadi belajar ternyata saya belum lulus, mundur lagi nanti insya Allah langsung 4. Ada yang mau diselamatkan Ahwat kira-kira di sini? Demikian, kalau ada yang baik bawa pulang, itu datang dari siapa yang baik-baik itu? Oh, sama-sama. Alhamdulillah Allah memberikan kita ilmu hari ini lewat saya. Bukan saya yang pandai, tapi Allah yang memberi ilham kepada saya. Jika ada salah tadi itu kebodohan saya, nafsu saya saja. Saya bermohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Sama-sama kita istighfar. Nah, jadi mulai hari ini siap mendakwakannya. Jadi yang 4 tadi hafal. Yang 3 gerakan hafal. Nah, yang hafal boleh pulang. Ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga biker ini selalu dijaga oleh Allah ya. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sakit di biker ini sembuh. Yang miskin kaya. Yang belum punya motor dikasih motor. Tahun ini yang belum punya mobil dikasih mobil. Ya, minimal mobil jenazah ya. Yang belum ada kerja mudah-mudahan dapat kerja. Yang belum ada jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Yang sudah ada jodoh bertambah lagi jodohnya. Nah lagi. Yang mudah-mudahan jadi biker nih husnul khotimah. Mati dalam kalimah la ilaha illallah. Al-Fatihah untuk biker. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita pantun terakhir. Hari Kamis, hari Jumat. Sama-sama. Hari Jumat, hari Sabtu. Itulah nama-nama hari. Hari Kamis, hari Jumat. Barang siapa tidak sholat, mati jadi hantu. Jangan marah orang biker, harus senyum. Mulai sekarang harus senyum. Keluar dari sini senyum, senyumlah. Ketika kita ada masalah senyum, sebagian masalah kita akan hilang. Jelek kita akan hilang. Anak muda maksiat biasa, orang tua maksiat luar biasa. Ya, kalau orang ganteng sombong biasa, orang jelek sombong biasa. Ya lagi sekali, coba senyumannya. Jangan ada yang marah keluar dari sini sampai mati senyumlah, mati dalam keadaan senyum. Coba kalau Tuhan ke Batu Merah, sama-sama. Jangan lupa bawa anak. Kalau biker suka marah, mati jadi biawak. Yang terakhir boleh? Cuci pakaian dengan sampo. Demikian sekilas info. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.